Ajang debat satu-satunya yang mempertemukan antara dua calon wakil presiden sudah selesai digelar, tapi perbincangannya masih terasa di publik hingga saat ini, terutama membahas soal ketenagakerjaan dan juga pendidikan. Beragam gagasan muncul pada saat debat yang berlangsung pada 17 Maret kemarin, mulai dari 3.500 startup dalam 5 tahun hingga program Rumah Siap Kerja. Program meningkatkan pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan yang melek digital sampai janji menghapus ujian nasional. Lalu mana program yang lebih realistis untuk menjawab persoalan dan juga tantangan bonus demografi yang akan dihadapi oleh Indonesia di masa mendatang? Dan program siapa yang lebih diterima oleh para calon pemilih dalam Pilpres 2019? Dua arah membahasnya malam hari ini dalam Uji Wakil. Siapa di hati pemilih? Dan selanjutnya kita sambut para kontestan debat malam hari ini. Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Kiai Haji Maruf Amin dan calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno. 17 Maret kemarin, 1 dari 5 rangkaian debat selesai dihelat. Menghadirkan dua calon wakil presiden yang kelak bertarung di Pilpres 17 April nanti. Tak hanya visi misi di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial budaya disampaikan. Sejumlah isu hangat yang bergulir menjelang debat turut pula disertakan. Mulai dari defisit BPJS Kesehatan hingga program OKOC. Dari isu pengangguran sampai kartu sakti. Kedua cawapres pun tidak hanya hadir dengan janji-janji, tapi juga mencoba menawarkan solusi. Jokowi Ma'ruf adalah merupakan kelanjutan daripada apa yang telah dilakukan oleh Jokowi JK untuk melakukan upaya perbaikan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Yang akan kami lakukan adalah maximize utility, memaksimalkan manfaat yang sudah ada. Prabowo Sandi akan fokus untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Bagaimana kita menghadirkan solusi agar bangsa ini menyelesaikan apa yang diungkapkan harapan rakyat untuk kita hadirkan Indonesia yang menang, Indonesia yang adil makmur. Kini debat ketiga usai digelar. Lantas sudahkah visi misi serta program aksi yang disampaikan menjawab tantangan bangsa 5 tahun ke depan? Dan mampukah penampilan kedua cawapres mendongkrak elektabilitas di Pilpres nanti? Uji Wakil Presiden siapa di hati pemilih? Kita membahasnya dengan 4 narasumber yang mewakili masing-masing kubu Wakil Presiden. Kami kenalkan kepada Anda dari tim kampanye nasional Jokowi Maruf Amin, ada Zuhairi Misrawi. Selamat malam Gus Mis. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditemani oleh Pak Joni Keplat yang juga masih dari TKN. Selamat malam Cindy. Selamat malam Joni. Dan dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi sudah ada Andre Rosiade. Bang Andre, selamat malam. Waalaikumsalam. Dan juga ada Mas Fasko Rusemi. Selamat malam. Waalaikumsalam. Di studio Dua Arah malam ini juga ada teman-teman dari UPN Veteran Jakarta dan juga dari Poltekkes telah bergabung mengikuti juga diskusi dalam Dua Arah malam hari ini. Baik, adu program ketenagakerjaan menjadi hal yang diperbincangkan oleh publik pasca debat antara calon wakil presiden dari Maruf Amin dan juga Sandiaga Uno. Kita lihat apa pernyataan yang paling diingat oleh publik yang menjadi perbincangan yang dikeluarkan oleh calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin. Kita lihat. Ini dia ketika berbicara soal ketenagakerjaan, Maruf Amin menyebutkan kebetulan pemerintah kita sudah bisa membangun infrastruktur darat, laut, udara, dan infrastruktur langit melalui Palapa Ring. Sehingga sekarang tumbuh usaha-usaha startup, unicorn, bahkan sebentar lagi ada Dekakorn. Kemudian Sandiaga Uno ketika ditanya soal ketenagakerjaan, visi misinya ada rumah siap kerja, one stop service, meningkatkan kemampuan mereka, link and match apa yang dibutuhkan penyedia lapangan,
pekerjaan dan apa yang dihasilkan oleh pendidikan kita. Kita akan melihat dari pernyataan masing-masing cawapres. Yang pertama soal infrastruktur langit yang masih dibahas oleh publik. Apa sebenarnya dimaksudkan infrastruktur langit, Pak Joni? Ya, infrastruktur langit itu satu istilah aja, di mana teknologi melalui satelit itu bisa digunakan untuk kepentingan ekonomi digital kita. Nah, platform ekonomi digital ini justru nanti yang menjadi keunggulan Pak Jokowi. Ya, sinergi antara infrastruktur laut yang dibangun melalui optical fiber ya, dan darat optical fiber di darat itu sudah lebih dari 12.000 km, diperkuat lagi dengan fasilitas infrastruktur melalui satelit. Ini dalam rangka menyiapkan platform digital untuk digital ekonomi. Platform digital itu sendiri nanti yang akan memberikan efek penciptaan lapangan pekerjaan baru melalui apa? Melalui kreasi dan inovasi-inovasi khususnya untuk generasi muda, generasi milenial kita. Karena ini pertanyaannya terkait dengan isu ketenaga kerjaan. Apa hubungannya ketika ada infrastruktur langit dengan tenaga ya itu tadi, infrastruktur langit itu kan satu terminologi ya lain daripada infrastruktur satelit. Satelit itu kan platform digital. Digital, frekuensi yang mau dibangun dalam transponder yang ada di satelit yang akan digunakan untuk membangun ekonomi digital kita. Artinya di sana ada lapangan pekerjaan. Itu besar sekali lapangan pekerjaan. Justru masa depan kita ada di ekonomi digital. Disitulah kekuatan Indonesia nanti. Baik, yang dikatakan oleh Sandiaga Uno adalah ketika rumah kerja one stop service meningkatkan kemampuan mereka, link and match, apa yang bisa dijelaskan soal pernyataan itu? Iya, rumah siap kerja itu bukan akan kita lakukan. Tapi Bang Sandi sudah meresmikan rumah siap kerja itu, Jalan Wijaya 1 ya. Intinya apa? Sudah ada pesertanya? Sudah ada pesertanya, sudah kita lakukan. Sehingga harapannya setelah Pak Prabowo dan Bang Sandi bisa dilantik menjadi presiden di 2019 nanti 20 Oktober, ini program bisa langsung jalan. Dengan target kita bisa menurunkan pengangguran atau terciptanya lapangan pekerjaan baru sekitar 2 juta orang. Oke, konkretnya seperti ini. Rumah siap kerja ini ingin membangun ya hubungan antara mahasiswa ataupun tamatan SMK yang lulus dengan sumber pekerjaan, link and match. Jadi kita rumah siap kerja itu memberikan informasi. Ini loh, di tempat ini dibutuhkan pekerjaan ini. Lalu mereka bisa berkonsultasi, berdiskusi sehingga nanti rumah siap kerja bisa menyalurkan mereka peserta didik yang sudah lulus ini untuk langsung bekerja. Bahkan ya kalau mereka masih kurang. Kemarin waktu kita tes di rumah siap kerja ada peserta didik yang sudah menemukan pekerjaan. Bahkan ada peserta didik yang tamatan SMK ini yang butuh tambahan pendidikan pendidikan bahasa Inggris. Oke, Bang Andre sudah dapat poinnya, ada rumah kerja di sana. Tapi soal ya berbicara ketika versuskan paling tidak program masing-masing calon wakil presiden soal infrastruktur langit, Mas Fasko, apa yang bisa Anda kritisi soal itu? Ya kalau dari kelompok sebelah ini kan bicaranya cuma di langit-langit dan angan-angan jadi kesannya. Padahal janji-janji daratnya pun banyak sekali yang tidak terpenuhi di situ, Mbak. Jadi kalau kita lihat di sini seperti hal yang disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno, beliau betul-betul memberikan hal yang konkret. Jadi salah satunya adalah rumah kerja itu. Rumah kerja di awang-awang maksud Anda? Ya di awang-awang, yang di darat aja janji-janji Presiden Jokowi pada saat kampanye 2014 tuh sangat banyak sekali yang nggak ditepati. Di awang-awang. Gimana? Ya, mohon maaf dengan tidak menggurui saya ingin memberikan informasi kepada Fasko supaya tidak termakan hoax. Kalau kita lihat misalnya Bukalapak. Bukalapak itu membuka sekitar 35.000 lapangan kerja. Bahwa Bukalapak sebagai salah satu unicorn yang cukup besar didorong terus dimotivasi oleh pemerintah sehingga membuka lapangan kerja. Misalnya Gojek ada GoFood, itu yang namanya penjualan martabak misalnya atau bakso itu mencapai, kopi itu mencapai antara 1 sampai 2 triliun. Itu artinya bahwa munculnya infrastruktur langit dengan unicorn startup itu membuka lapangan kerja bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu mempromosikan produknya seperti sop buah seperti memang Pak Jokowi itu identik dengan warga yang tidak mampu yang di pinggir jalan. Mungkin Fasko tidak pernah jalan ke pinggir jalan, dia cuma di mal-mal sehingga dia tidak tahu lapangan pekerjaan
yang dibuka oleh Pak Jokowi belum lagi balai pelatihan kerja yang di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Yang hal ini diklaim program pemerintah, yang ada di pesantren-pesantren, yang ada di pesantren-pesantren, yang ada di banyak daerah-daerah bekerja sama dengan ormas-ormas, lembaga balai kerja, mikro, wakaf dan macam-macam. Jadi saya kira banyak sekali program yang itu memberikan lapangan kerja yang sangat besar. Lapangan pekerjaan karena dari startup itu. Mas Vasco. Ya tadi kan seperti saya sampaikan di awal, yang dibicarakan oleh kelompok sebelah ini hanya awang-awang aja. Bahkan pekerjaan yang dilakukan oleh swasta saja diklaim oleh pemerintah. Jadi seakan-akan ini programnya pemerintah, Bukalapak, Tokopedia, Gojek. Ini bukan program pemerintah. Justru dengan rumah siap kerjanya Bang Sandi ini, beliau juga memberikan di situ salah satu contohnya adalah coworking space, ruang meeting, bahkan sampai ke infrastruktur. Itu juga punya swasta? Bukan, ini yang akan dikelola oleh pemerintah. Itu punyanya Pak Ahok dan Pak Jokowi dulu. Loh kok jadi Pak Ahok? Diklaim, program sudah ada di Jakarta, dibangun, diklaim oleh Ini nggak dipahami oleh ini yang Gusmis itu lagi mimpi di siang bolong. Silakan. Ya tadi seperti saya sampaikan tadi, ini Bang tolonglah jangan diklaim-klaim pula itu program swasta, itu punya swasta kok. Ya makanya Sandi kenapa jangan jadi klaim dibilang juga. pemerintah itu bukan infrastruktur program lagi Pak Jokowi. Satu-satu. Oke, jadi itu Mbak. Yang terpenting adalah bagaimana Bang Sandi dan Pak Prabowo itu betul-betul menerapkan hal yang konkret. Bukan mengklaim sesuatu seakan-akan program pemerintah, bukan mengklaim sesuatu, bukan menjanjikan sesuatu yang tidak akan tercapai nantinya. Ini hanya klaim saja dari pemerintah, Pak Jong. Ya, tugas pemerintah itu stimulus. Kalau bisa disiapkan langsung kerjanya oleh pemerintah, namanya pegawai negeri. Kalau tidak memberikan stimulus untuk membuka peluang kerja dari sektor privat, sektor swasta. Itu tugas pemerintah. Oke, kalau dari soal capaian. kerja. Kalau soal rumah kerja, ini kan baru 2 hari dibentuk. Katanya baru 2 hari kemarin Pak Sandi bilang. Makanya berikan kami kesempatan biar kami bisa membuktikan bahwa itu akan berhasil Bang. Berarti, ya ini kan pikirannya dia nih. Berarti apa? Dia masih dalam tahapan pilot project. Kita mengurus Indonesia ini bukan mengurus satu unit kecil, tapi mengurus Indonesia, mengurus yang wawasannya makro yang besar. Karena apa? Rumah kerja atau apapun namanya ini ya tidak jelas arahnya. Apakah dia job recruiter, ataukah dia BLK, ataukah dia pendidikan vokasi. Tidak jelas jadi arahnya. agak aneh juga gitu, agak aneh. Tidak jelas arahnya. Jadi saya jawab juga, Bukalapak dan Gojek itu berdiri sekitar tahun 2010-an. Jadi jauh sebelum Pak Jokowi jadi presiden. Lalu soal rumah siap kerja ini solusi ya. Semuanya ada, BLK-nya ada, mengatur link dan match antara pencari kerja dengan sumber pekerjaan juga ada. Semua komplit Mbak. Dan ini akan diadakan oleh pemerintah Prabowo Sandi sampai di tingkat desa-desa. Kalau ini katanya pilot project saja ada. Kalau tadi kata Pak Joni Plate, ditahan dulu Bang Andre, nanti dibahas. Lepas jeda tetap bersama kami di Dua Arah.